بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita di malam ini dalam kajian tafsir Al-Quran kita. Mudah-mudahan semua yang kita kaji insya Allah bermanfaat dan tidak hanya berhenti sebagai kajian, tapi kita akan wujudkan dalam amal perbuatan kita. Kita di bulan Muharram. Hari ini sudah tanggal 23 Muharram. Kita sudah di tahun 1436. Kita menghadapi tahun baru dengan niat untuk lebih banyak beramal saleh dan bertaqarrub kepada Allah agar tahun ini lebih mulia, lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kapanpun, di mana saja, tetap kita harus kita pegang teguh apa yang diajarkan kepada kita oleh pintu kota ilmu Rasul, bahwa ketika beliau berkata man kana yaumuhu mithlu amsihi faqad khasir, siapa yang harinya seperti kemarin sungguh dia rugi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah harapan kita ketika kita masuk di bulan pertama tahun 1436 ini. Tetapi setiap pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap masuk bulan Muharram pasti akan mengenang peristiwa yang terjadi pada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pun telah dari awal sebelum peristiwa ini terjadi, Rasulullah telah berkali-kali mengingat peristiwa itu sebagai isyarat supaya kita juga tidak melupakan peristiwa itu dan supaya selalu ada pada ingatan kita. Tetapi malam ini ketika kita akan sedikit mengenang peristiwa Karbala, yang ingin saya ambil malam ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Hussein di padang Karbala itu. Malam ini saya ingin mengutip sedikit ungkapan beliau, kemudian kita akan bahas karena kita yakin apapun yang terjadi di padang Karbala di hari Asyura itu, baik yang dilakukan perilaku Imam Hussein, perbuatan Imam Hussein, ungkapan kata-kata beliau, semua merupakan pelajaran yang harus kita ambil pelajaran itu. Karena
Beliau adalah sayyidu syababi ahlil jannah, pemimpin para pemuda surga. Maka layaknya sang pemimpin itu pasti akan memberikan hal-hal yang dengan itu kita akan bisa masuk surga bersama beliau. Salah satu ungkapan beliau menyebutkan begini: Ala tarawna annal haqqa la yu'malu bih wa annal batila la yutanaha anhu liyarghabil mu'min fi liqa'illah wa inni la aral mauta illa sa'adatan wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Tidakkah kalian menyaksikan bahwa al-haq dan kebenaran sudah tidak dipraktekkan lagi dan kebatilan sudah tidak dicegah lagi? Dalam kondisi semacam ini hendaklah setiap mukmin mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah. Kemudian, dan ini poin yang akhir ini yang kita akan berhenti bersama. Kemudian beliau menyebutkan, sesungguhnya aku melihat kematian adalah kebahagiaan dan hidup bersama orang-orang zalim membosankan. Malam ini kita ingin berhenti sejenak dengan sayyidu syababi ahlil jannah berkaitan dengan kebahagiaan dan sa'adah. Apa sebenarnya dalam kematian itu kebahagiaan? Apa arti kebahagiaan? Di mana letaknya kebahagiaan itu? Dan bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan itu? Karena yang disampaikan oleh beliau itu cukup mengherankan. Karena beliau justru melihat kematian itu kebahagiaan. Sementara hidup bersama orang-orang zalim merupakan yang membosankan. Baram sam, dajar dalam bahasa Arab. Mari malam ini belajar dari sayyidu syababi ahlil jannah untuk kita mencari kebahagiaan dalam kehidupan ini. Semua manusia mencari kebahagiaan. Setiap manusia ingin bahagia. Setiap manusia ingin mengusir kesialan, kecelakaan, hal-hal yang tidak enak bagi dirinya. Semua mencari kebahagiaan. Kalau kita bayangkan dunia ini merupakan pasar, maka semua yang datang ke pasar ini cuma mencari satu barang, yang namanya barang itu adalah bahagia dan kebahagiaan. Semua. Walaupun cara orang mencari kebahagiaan itu bermacam-macam dan berbeda-beda, tetapi sebenarnya yang dicari adalah orang ingin hidup bahagia. Tetapi Imam Husain telah menyebutkan pada kita bahwa aku melihat kematian itu adalah bahagia dan kebahagiaan. Ayyul ikhwah, orang mencari kebahagiaan di dunia ini bermacam-macam cara. Ada orang menganggap kebahagiaan itu ialah apabila ia memiliki harta. Maka dia habiskan umurnya untuk mencari harta. Seperti yang Allah ceritakan pada kita dalam surat Kahfi 34. Ketika Allah menceritakan pemilik dua kebun itu, ketika berkata kepada kawannya yang miskin, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta darimu dan lebih banyak pengikut. Dia melihat kebahagiaan adalah dalam bentuk kekayaan. Ketika ia kaya, dia menganggap telah bahagia dan memiliki segalanya. Ada orang melihat kebahagiaan itu ada dalam jabatan. Maka dia kejar jabatan dengan semua cara. Karena dia anggap ketika sampai di jabatan itu, kelak ia akan memperoleh kebahagiaannya. Kita bisa melihat bagaimana Namrud dengan kecongkaannya berhadapan dengan Ibrahim. Bagaimana Fir'aun dengan semua kecongkaannya karena kedudukan yang dia miliki, sehingga melakukan segala hal. Bahkan kita bisa melihat tukang-tukang sihir Fir'aun ketika mau diadu oleh Fir'aun harus menghadapi Nabi Musa.
Yang mereka harapkan bukan cuman imbalan harta, tapi kedudukan di hadapan istana dan para penguasa. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuman pahala, bukan cuman mendapatkan uang imbalan, tapi kalian termasuk orang-orang yang terdekat. Artinya mendapat kedudukan di istana dan di depan raja. Bermacam-macam orang mencari kebahagiaan. Ada orang menganggap kebahagiaan itu ialah apabila ia mampu memperoleh apa yang ia inginkan. Tetapi anehnya, manusia ini semenjak awal dalam kehidupan di dunia ini, dia mencari kebahagiaan. Tapi sampai mati dia nggak pernah menemukan kebahagiaan itu. Di mana sebenarnya letaknya kebahagiaan ini? Karena kebahagiaan ini begini. Seseorang ketika tidak memiliki sesuatu, kemudian dia menghayalkan dalam benaknya, kalau saya memiliki sesuatu itu saya akan bahagia. Anggap itu harta. Dia kejar harta. Ketika dia sampai menguasai harta, ternyata kebahagiaan sudah loncat dari tempat itu, tiada lagi, bukan tempat itu. Dia pergi ke tempat lain, menganggap di sanalah kebahagiaan. Dia pergi. Ketika dia sampai, anggap itu adalah jabatan. Sampai duduk jabatan yang paling tinggi, ternyata kebahagiaan sudah loncat di tempat lain. Dia nggak menemukan lagi kebahagiaan. Sampai seakan-akan kebahagiaan ini cuma seperti fata morgana. Dari jauh nampaknya ada, ketika didekati ternyata tidak ada. Di mana sebenarnya letaknya kebahagiaan ini? Sementara kita mencari dan mencari, tetapi setiap kita mendekati, setiap kebahagiaan itu lari. Sampai banyak para ilmuwan, para ulama, dari yang dulu sampai sekarang, banyak yang mereka sampai-sampai berkata, kebahagiaan itu adalah khayalan, tidak ada bahagia. Fata morgana, kenyataan tidak ada. Bahkan mereka sampai mengatakan, orang yang paling sengsara ialah orang yang mencari kebahagiaan. Karena setiap ia cari, setiap ia nggak menemukan. Tambah dikejar, tambah dia nggak menemukan kebahagiaan itu. Maka sebenarnya apa bahagia itu? Dan di mana letaknya kebahagiaan itu? Apabila kita fahami kebahagiaan itu ialah mengiyakan atau mewujudkan semua angan-angan dan cita-cita kita, maka memang bahagia itu adalah khayalan, fata morgana. Karena pertama, cita-cita manusia, angan-angan manusia itu gak pernah selesai, gak pernah berhenti, tidak ada batasnya. Rasul pernah menggambarkan, kalau anak Adam memiliki satu lembah gunung emas, dia mau 2. Kalau dia sudah punya 2, dia mau 3. Wala yashba'u ibnu Adam illa turab. Dan anak Adam gak pernah kenyang kecuali masuk liang kubur, kena tanah. Apabila kita fahami kebahagiaan itu ialah mewujudkan semua angan-angan dan cita-cita kita di dunia, maka itu khayal dan gak mustahil itu akan terjadi. Karena pertama memang tidak pernah berhenti angan-angan dan cita-cita kita ini. Kedua, memang dunia ini bukan pabrik untuk mewujudkan semua kebahagiaan. Dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat ujian. Gak ada kebahagiaan mutlak di sini. Kemudian di mana sebenarnya arti kebahagiaan itu? Barometer kebahagiaan itu bukan harta, bukan jabatan, bukan apapun yang dari luar, apa saja. Orang menganggap itu pada harta, pada anak, pada jabatan, pada wanita, yang wanita menganggap pada lelaki. Semua yang dianggap itu ketika mereka sampai di situ, ternyata kebahagiaan sudah tidak ada. Apabila kebahagiaan, sebagaimana saya sebutkan, mewujudkan semua angan-angan dan cita-cita kita, maka itu memang mustahil dan tidak pernah akan terwujudkan. Maka di mana sebenarnya letak kebahagiaan?
Kita ketika ingin mengenal kebahagiaan dan ingin tahu di mana letaknya, hendaklah kita harus ingat dulu asal usul ciptaan kita. Kita ini diciptakan dari apa dan apa yang ada pada kita. Pernah kita kaji di tempat ini bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua unsur. Satu unsur yang materi, satu yang non materi. Kita ada jasad dan ada ruh. Jasad mempunyai permintaan dan keinginan. Roh juga memiliki keinginan dan permintaan. Timbulnya bahagia itu ketika kita serasikan antara keinginan roh dengan keinginan badan, jasad kita. Ketika serasi dan ketemu, maka disitulah akan wujud kebahagiaan. Contoh, jasad kita memerlukan banyak yang kita perlukan di dunia ini. Sandang pangan, makanan, dan semuanya. Kita perlu harta dan semuanya. Tapi ketika kita ingin mewujudkan makanan atau apapun yang keinginan, yang dipinta oleh jasad kita, ketika kita wujudkan dengan jalan dan lewat cara yang diizinkan oleh Allah, yaitu dengan cara halal, maka roh menerima itu dan kemudian serasi, ketemu. Maka kemudian orang itu menikmati apa yang dia terima dari luar untuk jasadnya sesuai dengan isi dan hatinya. Tetapi kalau teriakan badan tadi tidak sesuai dengan roh dan jiwanya, dia wujudkan keinginan badan dan keinginannya dengan cara yang haram, maka dia akan merasakan nikmat sebagian kebahagiaan kecil dengan sesaat yang sangat-sangat minim. Sebentar lagi dia kembali akan mendapatkan kesedihan dan kesusahan karena tidak seirama dan tidak seiring. Karena hati manusia ini mahkamah. Mahkamah. Setiap hati kita ini mahkamah yang akan menegur kita setiap kita menyimpang. Subhanallah, besarnya mukjizat Al-Quran. Allah gandengkan mahkamah hari kiamat dengan mahkamah hati. Dalam satu ayat dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Sebagaimana hari kiamat mahkamatullah, maka di setiap jiwa kita ada mahkamah. Jiwa kita akan selalu menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Dan tidak segan-segan. Terus kita ditegur. Teguran dan teriakan ini yang akan melupakan semua kebahagiaan. Karena itu kebahagiaan adalah, kalau kita ingin menyebutkan kebahagiaan adalah ketika kita tahu asal-usul kita dan kemudian kita berikan porsi masing-masing pada asal-usul ciptaan kita itu. Roh kita mau apa, kita berikan. Jiwa, jasad kita mau apa, baru kita mendapatkan. Orang yang memberikan teriakan, kemauan, keinginannya, hal-hal yang materi kemudian diberikan dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, dia cuma menipu dirinya kalau dia mengatakan dirinya bahagia. Dia selalu dibayangi oleh ketakutan. Coba orang yang memiliki harta dari hasil korupsi. Bukan saja urusan karena ada KPK yang akan mengejar dia. Tapi jiwa dia sudah akan protes. Dan protes dan teriakan jiwa itu membuat dia akan melupakan dan gak memperoleh kebahagiaan itu. Dalam kitab Mufradatil Quran Al-Asfahani, ketika beliau ingin menafsirkan arti bahagia dalam segi bahasa, dia menyebutkan bahagia itu ialah bantuan Allah terhadap seseorang untuk melakukan kebaikan. Bantuan Allah kepada seseorang untuk melakukan kebaikan. Itu kebahagiaan. Artinya, bahagia itu ialah ketika kita melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah dan dalam real garis Allah. Di situ akan datang bahagia. Apapun kondisi kehidupan kita. Jadi Al-Asfahani menyebutkan berkaitan dengan kebahagiaan itu adalah, saya sebutkan teks dengan ungkapan muawanatullah lil insan ala nailil khair
bantuan Allah kepada manusia untuk melakukan kebaikan, itu adalah kebahagiaan. Subhanallah, dalam Al-Quran ini Allah nggak sebutkan lafadz sa'adah yang artinya bahagia, kecuali dalam satu surat Hud. Allah sebutkan cuma sekali aja. Dua kali sebenarnya. Satu dengan kalimat sa'id, bahagia orangnya, karena sa'adah kebahagiaan, sa'id orang yang bahagia, lawan katanya syaqawa, kesengsaraan, syaqi orang yang sengsara. Allah cuma sebutkan sa'id dalam surat Hud yang saya baca di awal tadi, dan di surat Hud yang sama Allah sebutkan juga su'idu. Coba akan saya baca lagi ayat itu letaknya dalam surat Hud ayat 105 sampai 108. 105-nya Allah menyebutkan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Kelak di hari kiamat, setiap jiwa bangkit di hari kiamat, tidak ada yang mampu berbicara, dan nanti manusia dibagi dua, ada yang syaqi, sengsara, ada yang sa'id, bahagia. Adapun yang sengsara, Allah sebutkan mereka akan masuk neraka jahanam, di sana mendengarkan bermacam-macam, kekal selamanya. Fa ammal ladzina syaqu, syaqu artinya mereka yang sengsara. Terus berkaitan dengan bahagia, Allah sebutkan begini ayatnya, dan cuma ini ayatnya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Allah sebutkan kalimat bahagia dan kebahagiaan di dalam Al-Quran cuman hubungannya dengan surga. Sebagai isyarah dari Al-Quran, kebahagiaan yang kita cari, kalau ingin menemukan kebahagiaan yang sempurna, maka tidak di sini, nggak pernah akan ada. Tapi di sini dunia cuman ada sebagian kebahagiaan. Itu pun kalau kita memiliki perangai orang-orang yang menjadi calon penghuni surga. Karena Allah cuma sebutkan bagi mereka yang bahagia, mereka di surga. Saya akan berhenti sebentar dalam Al-Quran ini. Ketika Allah membicarakan mengenai orang yang sengsara, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, pakai mabni lil ma'lum. Artinya mereka orang-orang yang celaka. Mereka. Artinya begini, kecelakaan, kesengsaraan. Orang yang sengsara itu, dia yang memilih sendiri jalan kesengsaraan itu. Dan hanya dia melakukan. Tetapi ketika berbicara mengenai orang yang berbahagia, Allah nggak menggunakan kalimat mabni lil ma'lum sebagaimana syaqau, tapi pakai mabni lil majhul. Allah nggak sebutkan. Allah nggak mengatakan sa'adu, tapi su'idu, yang dibahagiakan oleh Allah. Beda. Yang sana yang celaka dan sengsara, yang di sini yang dibahagiakan oleh Allah. Seakan-akan isyarat yang sengsara dan celaka dia yang memilih jalan itu. Tetapi yang sampai mampu memperoleh kebahagiaan, berarti Allah sedang menuntun dia sampai pada kebahagiaan. Artinya tidak pernah orang merasa dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan kecuali apabila dibimbing oleh Allah dan dekat kepada Allah. Fa ammal ladzina syaqu, mereka yang sengsara, mereka sendiri yang milih. Tapi wa ammal ladzina su'idu, yang dibahagiakan, sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Asbahani bahwa kebahagiaan itu ialah bantuan Allah kepada seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Jadi, selagi kita melakukan kebaikan, mengikuti yang ditentukan oleh Allah, maka kita mendapatkan nisbah sebagian kebahagiaan di dalam dunia ini. Ketika kita berpaling dari Allah, apapun yang kita miliki, kita sedang bukan mendapatkan bahagia, tapi mendapat kesengsaraan. Karena itu kemudian Allah sebutkan orang yang bahagia hanyalah mereka orang yang memiliki. Karena itu dalam satu surat Allah sebutkan begini. Kita hafal semua surat ini. Ketika Allah bersumpah dengan masa, Allah sebutkan seluruh manusia rugi. Yang paling kaya di istana yang paling mahal, sampai yang tidur di kolong jembatan dalam gubuk yang paling miskin, seluruh manusia rugi mutlak. Ketika Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr. Siapapun dia, mutlak manusia siapa, yang punya jabatan paling tinggi atau rakyat yang paling jelata, yang paling kaya raya atau yang paling miskin, manusia rugi semuanya.
kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka orang yang beriman, beramal saleh, saling menganjurkan, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Hanya mereka. Apa kaitannya ini? Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang tawasi bil haq, Allah yang tawasi bis sabr, artinya ini calon surga. Karena memang bahagia cuman di surga, dan yang ingin mendapatkan kebahagiaan di sini yang mempunyai perilaku penghuni surga kelak. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Jadi bahagia itu datangnya bukan dari luar. Kalau ladzat makanan itu dari luar, atau apapun yang kita merasakan enak dari luar. Tapi kalau kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Allah menceritakan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini mereka orang-orang yang punya jabatan tinggi di tempat di masa zaman mereka dengan raja yang zalim itu, punya kedudukan tinggi. Mereka orang-orang yang kaya, punya istana dan semuanya. Mereka tinggalkan semua kekayaan dan jabatannya demi mempertahankan akidah pada Allah. Mereka pergi ke gua yang kecil, tapi di gua itu puncak kebahagiaan mereka. Bukankah dalam surat Kahfi, id awal fityatu ilal kahf wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di mana rahmat itu? Rahmat itu tidak memerlukan tempat yang luas berhektar-hektar, istana yang megah, di gua yang sempit, di situ rahmat Allah. Nabi Ibrahim, kebahagiaan, puncak kebahagiaan beliau ketika beliau di api Namrud. Kenapa sampai di api Namrud? Karena beliau sedang menegakkan kalimat Allah. Maka ketika ia bersama Allah, di situ puncak kebahagiaannya. Para anbiya, mereka orang-orang yang paling bahagia. Dan sayyiduhum, sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bahagia dari seluruh makhluk Allah, sayyidul wujud. Dan yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhiratnya, yang siapa? Dia yang lebih dekat hubungannya dengan manusia yang paling bahagia, dia akan bahagia. Sebagaimana kita dekat pada beliau, mengikuti beliau, maka kita mendapatkan kebahagiaan itu. Makhluk yang paling terkutuk adalah iblis, karena diusir oleh Allah dari rahmatnya. Maka siapa yang memiliki perilaku iblis, maka dia akan jauh dari kebahagiaan, karena dia sedang mengikuti orang yang paling gak bahagia. Makhluk yang paling sengsara adalah iblis. Para anbiya, kebahagiaan mutlak ada pada mereka. Karena ketika nanti kita akan bacakan beberapa ayat Al-Quran ketika Allah menyebutkan kebahagiaan dalam kalimat-kalimat lain, tapi memiliki arti kebahagiaan. Karena itu Allah, saya ingat kalau kita dibaca Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulud, ketika di maqam itu, ketika kita berdiri, itu ada kata-kata beliau yang simpel, singkat, tapi menunjukkan semua arti di situ. Ketika beliau mengatakan, Inna bika nas'ad, kami hanya bersamamu ya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya bersamamu bahagia. Inna bika, bukan kami berbahagia denganmu, tapi kami hanya berbahagia denganmu. Dan itu sebenarnya kebahagiaan. Ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan, maka yang paling dekat kepada makhluk Allah yang paling bahagia, dia akan memperoleh bahagia lebih banyak. Sebagaimana pernah kita bicarakan, yang lebih dekat pada Rasulullah, dia akan memiliki cahaya di akhirat. Karena kita di akhirat gak punya cahaya. Cahaya itu kita ambil di dunia. Kita lebih dekat pada Rasulullah, sumber cahaya, kelak di akhirat punya cahaya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Allah ceritakan dalam surat Hadid, nanti kaum mukminin kita akan dibangkitkan di akhirat, cahaya mengelilingi mereka dari kanan, kiri, depan, belakang, semua cahaya. Dari mana cahaya ini? Karena mereka mukminun. Apa artinya mukminun? Karena mereka mendekati dan mengikuti Sayyidul Wujud Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya itu dari beliau. Itu pernah saya sampaikan dulu dalam tempat ini. Ada makhluk Allah yang begitu dekat dengan Rasulullah, nggak bisa pisah dengan Rasulullah, mencintai habis Rasulullah, sehingga disebut oleh Rasulullah sepenggal dari beliau. Beliau adalah Fatimah salamullahi alaiha. Itu kemudian kita mendengarkan nanti di mahsyar ketika ada suara, ya ahlal jama' udzu absarakum fa inna Fatimah binta Muhammad tajuzus sirat. Hai penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian karena Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Kenapa harus memejamkan mata? Karena mata ini karena enggak mampu melihat cahaya asli Fatimah. Dari mana cahaya itu? Dari kecintaan dan dekatnya dengan Sayyidil Wujudi Muhammad. Begitu juga mengharapkan kebahagiaan. Maka cara kebahagiaan adalah ketika kita mendekati dan berdekat dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kesengsaraan yang ada. Sekali lagi, bahagia bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau luar, punya harta yang berlimpah ruah, punya segala macam, ya Allah, mungkin kita dengar ada pengarang top Amerika yang bukunya termasuk buku yang paling laris di dunia. Subhanallah, dia mengarang buku mengenai cara kita berhubungan dengan orang. Kaifa taksibul asdiqa. Bagaimana kamu bisa mencari kawan, menjaga hubungan. Sampai dia punya buku terjemahkan dalam bahasa Arab, Da'il qalaq wabda'il haya. Tinggalkan kegelisahan, teruslah mulailah kehidupan. Dia yang bukunya jutaan, mungkin puluhan juta, bestseller begitu. Ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena kebahagiaan bukan di situ. Walaupun dia pandai memiliki teori cara mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan nggak diperoleh dengan teori saja, tapi dengan kenyataan dan wujud. Dan kita melihat orang-orang yang bunuh diri di Eropa itu pun orang-orang yang miskin, orang yang sudah memiliki harta, yang memiliki sekian bermacam-macam, tapi karena memang bukan itu bahagia. Saya ingat ada satu kitab itu ditulis kira-kira tahun 81, 82 oleh seorang pengarang bernama Sayyid Muhammad Al-Hassani dari India. Kitabnya namanya Al-Islam Al-Mumtahan, Islam yang teruji atau diuji. Dan salah satu tema dalam kitab itu sebutkan, ada temanya dia tulis aradu hajannatan fanqalabat jahima. Dia gambarkan Amerika dan Eropa bagaimana mendesain dunia, mendesain kesenangan dan macam-macam, memiliki pencakar langit dalam bangunannya dan semuanya mengharapkan ingin menjadikan surga dunia ini. Ternyata ketika mereka sampai di puncak itu, malah semua itu menjadi jahim dan jahannam bagi mereka. Tiap hari dan tiap menit mereka bunuh diri. Mencari kebahagiaan nggak pernah ada. Setiap kita sampai ke sana lari. Kebahagiaan cuman ada di dalam hati kita. Kadang-kadang orang mencari kebahagiaan ini seperti orang teriak-teriak mencari kacamatanya. Sementara kacamatanya sedang dipakai di matanya sendiri. Dia teriak-teriak mencari, padahal ada pada dirinya sendiri. Kemudian di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan adalah ketika kita menerima ketentuan Allah. Ketika kita mengiyakan apa yang diatur oleh Allah. Ketika kita berpegang teguh dengan yang ditentukan oleh Allah. Lihatlah Allah memuji para aulianya. Para aulia Allah di puncak kebahagiaan, walau mereka hanya hidup di gubuk. Bukankah Allah menyebutkan para aulianya dengan firman-Nya dalam surat Yunus, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ini puncak kebahagiaan. Enggak takut, enggak sedih, sudah ini bahagia. Kenapa mereka bisa mendapatkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Teruskan ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan yattaqun, pakai fi'il mudhari. Artinya bukan sekali-kali bertakwa, tapi senantiasa dalam ketakwaan. Karena itu mereka menjadi orang-orang yang bahagia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus Allah teruskan lagi, lahumul busra fil hayatid dunya. Di dunia mereka telah mendapatkan kabar gembira. Apapun kondisi mereka,
tetap mereka sedang menikmati. Yang pernah saya sampaikan ketika salah seorang alim dipukul oleh salah satu hidup di zaman pemerintahan yang zalim, dipukul oleh Algojo. Setiap dipukul para muridnya menangis. Ternyata sang alim itu hanya senyum, dipukul sampai pingsan. Para muridnya menangis tapi nggak bisa melakukan sesuatu. Ketika pingsan dilemparkan kepada para muridnya, dibawa muridnya. Ketika siuman, sang guru itu minta wudhu dan mau melakukan sholat. Murid-muridnya menangis menunggu sang guru selesai sholat. Ketika selesai sholat, mereka bertanya, wahai guru kami, setiap kita melihat Algojo mulai menghayunkan tangannya, memukul Anda dengan pukulan yang begitu dahsyat, kami menangis. Kami melihat Anda hanya biasa senyum. Kenapa? Kata sang guru itu, antum ra'aitum yadayil jallad wa ana ra'aitu yaday rabbil ibad. Kalian cuma menyaksikan tangan Algojo, tapi aku sedang menyaksikan rahmat Allah bercucuran kepadaku. Bahagia. Kebahagiaan. Bahagia. Setiap kita menerima ketentuan Allah, itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lihatlah orang yang menerima, dia selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ketika orang rakus, dia tidak pernah, nggak sempat menikmati dan tidak pernah menikmati sampai ajalnya datang. Tadi saya tulis, Rasulullah pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ada tanda-tanda orang yang sengsara. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi min alamatis syaqa, dari tanda-tanda kesengsaraan seseorang itu adalah jumudul ainain, keringnya dua mata, nggak pernah nangis. Kedua, qaswatul qalb, keras hatinya. Ketiga, syiddatul hiris fi talabir rizq, terlalu rakus mencari rezeki. Bukan dilarang, silahkan, harus nggak mencari dosa. Tetapi ada orang yang terlalu rakus sampai nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk hal-hal yang baik, nggak punya waktu walau untuk menikmati kekayaannya. Tanda-tanda kecelakaan seseorang. Dan keempat, al-israru ala dzam, terus kontinu melakukan dosa. Habis dosa ini pindah ke dosa lain terus. Wa na'udzubillah. Jadi kebahagiaan itu adalah dalam hati kita. Kapan kita akan memperoleh melakukan? Karena itu saya kembali kepada Imam Husain. Ketika beliau mengatakan, aku melihat kematian itu kebahagiaan. Aneh ini, tapi ini kenyataannya. Selagi mati di jalan Allah, mati menegakkan kalimat Allah, mati sedang mempraktekkan hukum Allah, mati sedang melakukan apa yang diizinkan oleh Allah, maka ini puncak kebahagiaan. Sementara hidup dengan orang-orang zalim adalah yang membosankan. Karena itu sejarah menulis Imam Husain tambah dekat menghadapi kesyahadaan beliau, tambah berseri-seri wajah beliau. Salamullahi alaihi. Tambah beliau menyaksikan, tambah dekat syahadat, tambah seri-seri wajahnya, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itukah bukankah beliau yang ketika mengangkat anaknya yang masih umur 6 bulan dimintakan air, tapi kemudian mereka enggak memberi air, mengirim anak panah masuk ke sini, keluar ke sini anak panah. Ketika ditarik anak panah oleh Imam Husain, keluar darah segar dari bayi yang mungil dan leher bayi ini. Ketika beliau lemparkan darah itu, beliau mengatakan, hawana alayya annahu nazala bi'ainillah. Ini bagiku semua mudah, karena ini adalah terjadi, menimpa padaku dalam pandangan Allah. Aku dalam melakukan hal untuk Allah. Bukankah Imam Husain ini yang mengatakan nikmati kebahagiaan? Bukankah ketika beliau telah menyaksikan bagaimana para sahabatnya, keluarganya dibantai semua di hadapan beliau, sudah mulai begitu banyak yang yang syahid, beliau hanya berkata, ya Rabb, in kana hadza yurdika fakhudh hatta tarda. Ya Allah, kalau ini membuat engkau rela dan ridha, ambil semuanya sampai engkau ridha, ya Allah. Ini kebahagiaan. Puncak kebahagiaannya di situ.
Ini yang menyebabkan kita melihat Siti Zainab ketika mengangkat jasad suci yang sudah tanpa kepala itu. Ketika usaha ingin mengangkat, beliau berkata, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ini puncak kebahagiaan. Terimalah ya Allah pengorbanan kami ini. Ini yang kemudian diungkapkan oleh Siti Zainab, bukan hanya menerima ketentuan Allah, karena syarat untuk memperoleh kebahagiaan ialah ridha bi qada'illah, menerima ketentuan Allah. Kita melihat putri Ali bin Abi Thalib, putri Fatimah Az-Zahra, Ummul Masaib Zainab, bukan cuma menerima ketentuan Allah, kita bisa menemukan bagaimana ketika Ibn Ziyad memukul-mukul kepala Abi Abdullah Al-Husain, kemudian ia berkata kepada Zainab, lihatlah apa yang diperlakukan Allah kepada saudaramu, ingin mengejek dia. Tapi Zainab putri Fatimah yang menerima ketentuan Allah, bukan sekedar menerima, beliau menganggap semua ketentuan Allah yang terbaik. Beliau jawab, ma ra'aitu illa jamila. Aku enggak lihat kecuali keindahan di sini. Apa indahnya memukul kepala Imam Husain? Menjadi indah karena terjadinya ini ketika dalam rangka menjalankan tugas Allah. Maka kebahagiaan itu adalah di sana tempatnya. Bukan dari luar, dari dalam. Ketika kita menerima ketentuan Allah, di sana akan datang kebahagiaan. Dan ketika kita jauh dari Allah, berapapun yang kita miliki, Allah pernah menggambarkan kekayaan. Orang yang memiliki kekayaan, berderet segala macam kekayaannya, Allah pernah memberi pelajaran pada Rasulullah, kamu jangan heran lihat kekayaan ini. Kamu jangan sangat heran, takjub lihat kekayaan. La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hai pribadi mulia Sayyidul Wujud, kamu jangan heran melihat kekayaan mereka. Allah cuma ingin menyiksa mereka dengan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki di dunia itu. Kebahagiaan itu adalah ketika kita di jalur Allah, walaupun gak memiliki sesuatu. Tetapi kesengsaraan itu ialah ketika kita jauh dari Allah, walau kita memiliki dunia seisinya. Ada seorang datang kepada Imam Ja'far. Ini saya bawa contoh cerita ini. Kadang-kadang kita ini mau menipu diri. Kita anggap saya bisa kibuli dia, saya dapat untung, dia masih belum paham bisnis atau apa. Kadang-kadang kita menganggap mendapat sesuatu bukan dari jalurnya, kita bangga. Atau kadang-kadang kita melakukan sesuatu dosa tapi kita nggak diberi oleh Allah pelajaran. Tetap saja kita diberi kekayaan. Kadang-kadang kita lupa. Saya ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Ada seorang datang pada Imam Ja'far As-Sadiq. Orang itu berkata, ya Imam, tolong istikharahkan. Saya mau pergi berniaga. Ada rombongan mau pergi untuk berniaga. Biasa zaman Arab itu pergi berniaga rombongan dengan kafilah. Imam Ja'far beristikharah untuk dia. Imam berkata, jelek untukmu, jangan kamu lakukan. Pergi orang itu sampai di rumahnya, dia pikir sendiri, ini kafilah yang pengalaman, membawa harta yang cukup baik, di tempat sana memerlukan barang-barang ini. Mulai dia pikir-pikir, akhirnya dia tentukan, saya pergi aja deh. Melanggar istikharah. Padahal bukan imam melarang dia, tapi dia datang yang minta istikharah, dan imam hanya memberikan apa istikharah, hasil istikharahnya. Pergi dia dengan rombongan itu. Ternyata dalam seluruh hidup dia, ketika dia berbisnis, selama bertahun-tahun dia berbisnis, dia tidak mendapatkan keuntungan sebesar sekali ini. Dia mendapatkan keuntungan berlimpah ruah. Dia juga heran, katanya nggak bagus istikharahnya. Ternyata keuntungan saya berlimpah ruah. Tidak pernah mendapatkan semacam ini. Terus dia pergi, setelah beberapa bulan, karena kafilah itu biasanya bulanan, dia pulang dengan kekayaan dengan keuntungan yang sangat besar. Nggak pernah ia duga. Setelah dia sampai di rumahnya beberapa hari, dia pergi ke imam. Dia ingin minta maaf pada imam dan ingin cerita. Ya imam, beberapa waktu yang lalu saya datang, saya minta istikharah untuk pergi berniaga dengan rombongan dan kafilah. Jawaban istikharahmu jelek. Tapi saya mohon maaf betul imam, saya langgar. Ternyata ya imam, keuntungan saya berlipat-lipat. Imam Ja'far Shadiq kemudian beliau senyum, beliau berkata, kamu mau saya beritahu? Iya ya imam, saya mendapat keuntungan yang berlimpah ruah.
Kata imam, ingat kamu dalam perjalanan pulang, kamu dan kafilahmu berkemah satu tempat, dan di malam itu kamu sibuk dan semua rombongan kafilahmu sibuk menghitung keuntungan yang begitu banyak. Kata orang itu, betul ya imam, seakan-akan kau menyaksikan kita. Kalian akhirnya duduk menghitung dan akhirnya berpesta senang sampai larut malam. Benar ya imam. Kemudian kalian tertidur dan kamu bangun matahari telah terbit, dan kamu lakukan sholat subuh hari itu qadha karena waktunya sudah habis. Benar ya imam. Demi Allah, ketika kamu kehilangan sholat di waktunya, seluruh kekayaan dunia bagimu nggak berarti, nggak ada nilainya. Ya ini yang disebut oleh imam jelek. Artinya kita harus mulai melihat diri kita, kalau kita mendapatkan sesuatu kekayaan tetapi dengan cara melanggar Allah, maka ini bukan kenikmatan, ini bencana. Wa na'udzubillah. Kebahagiaan adalah ketika kita masih bersama Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebutkan oleh Imam Husain, inilah aral mauta illa sa'adatan. Kematian bahagia. Kalau enggak, subhanallah, kan Allah berfirman dalam surat Thaha 123 atau 24. Ketika Allah berfirman, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa." Siapa yang berpaling dari ketentuanku, kata Allah, kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Bangka, artinya dayiqan, sempit. Walau di rumah, di garasi mobil rumahnya berderet mobil yang miliaran harganya. Walau di AC banknya bermiliar uang dia. Tetapi menurut Allah penciptanya, dan Allah Maha tahu di mana letak kebahagiaannya dan kebaikannya, bahwa kehidupannya adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan kelak dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia teriak, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulunya aku di dunia melihat, melek. Kata Allah, terusan ayat itu, begitulah dulu aku kirimkan ayat-ayatku kepadamu, tapi engkau lupakan. Hari ini engkau akan dilupakan. Wa na'udzubillah. Karena itu dalam Al-Quran cuma satu ayat membicarakan kebahagiaan berkaitan dengan surga. Artinya sebagai isyarat, pertama, tidak ada kebahagiaan mutlak kecuali hanya di surga. Di dunia kebahagiaan hanyalah nisbi, sebagian saja. Kedua, yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia ini, hendaklah dia melakukan perilaku penghuni surga. Artinya melakukan hal-hal yang akan mendekatkan dia di surga. Dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang bukan menyebutkan kalimat sa'adah, tetapi dengan kalimat yang lain yang memiliki arti mirip dengan sa'adah, dalam arti ketentraman, kebahagiaan dan semuanya. Itu pun jalannya tidak ada kecuali hanya mengikuti ketentuan Allah. Pertama, kalimat ar-ridha, rela. Ridha itu kalau ditafsirkan adalah menerima dengan senang ketentuan Allah yang pahit baginya. Itu namanya ridha. Ada ketentuan yang bagi kita enak, itu biasa. Ketentuan yang sangat berat, tapi karena Allah menentukan, diterima. Ridha, itu namanya ridha. Allah berfirman, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Hidup dalam rela. Aisyah atau Aisyatin radiyah, kehidupan yang tentram, enak, rela dengan ketentuan Allah. Kita belajar dari Siti Zainab, bukan cuma rela, tapi melihat ketentuan Allah yang terbaik baginya. Ma ra'aitu illa jamila. Atau kita memperoleh surat Fajr akhirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Atau kita menemukan ketika Allah mensifati kaum mukminin yang akan mendapatkan surga, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ini kehidupan yang telah
menerima ketentuan Allah dengan rela. Artinya, ingin memperoleh kebahagiaan, terimalah semua ketentuan Allah dengan senang hati. Karena yakinilah Allah yang paling mencintai kita. Kedua, yakinilah Allah tidak pernah memberikan kecuali yang terbaik. Dalam Al-Quran ada kalimat surur dan farah, gembira. Kapan gembira? Kapan surur, farhan, fariha, surur, gembira. Seperti ketika Allah berfirman dalam surat Al-Insan ketika menceritakan keluarga Siti Fatimah ketika menginfakkan di hari puasanya kepada orang yatim, orang miskin dan tawanan. Allah sebutkan fawaqahumullah syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wasurura. Akan diberi kegembiraan oleh Allah. Kenapa mereka diberi kegembiraan? Karena di dunianya gembira menerima ketentuan Allah dan menggembirakan orang lain, maka dia mendapatkan kegembiraan. Maka di dunia yang ingin bahagia, bahagiakan orang lain, Anda akan bahagia. Bahagiakan orang lain, Anda akan bahagia. Atau farihin. Surat Ali Imran 170 Allah mensifati farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka gembira dengan yang apa Allah berikan dari anugerah Allah. Kalau sudah dari Allah, Siti Hajar ketika disuruh dibawa oleh Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail masih kecil, diletakkan di tempat yang tandus sekali di Makkah. Fi wadin ghairi dhi zar', tempat yang tandus, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada air, enggak ada semuanya. Kata Hajar, ya Ibrahim, siapa yang menyuruh kamu meletakkan kami di sini nih? Katanya Ibrahim, Allah yang merintahkan. Kata Hajar, kalau begitu kami terima, karena dia mustahil meletakkan kita di sini kemudian enggak memberikan jalan keluar. Ketentuan Allah. Dan kadang-kadang kan kita ini menerima ketentuan Allah, kita tawar. Sering kita salahkan Allah. Padahal Allah memberi yang terbaik. Sering kita protes. Padahal ketika kita tidak protes, kita lebih bahagia, kita tentram, kita menerima. Nabi Isa, Nabi yang sering keliling, terus keliling, yasih fil ard. Suatu hari dalam perjalanan dia, hujan deras. Dia lari mendekati gua, ingin pergi berarti. Karena hujan, dia pergi ke gua, ingin supaya berteduh. Ketika masuk di gua, ternyata pintu gua tertutup oleh singa yang besar. Nggak mampu dia masuk. Singa besar. Jadi di luar beliau. Ketika beliau di luar melihat singa, nggak kena hujan, beliau kena hujan, diangkat tangan, ya Rabb, ja'alta likulli syai'in ma'wa, fa'ina ma'waya. Kamu jadikan pada setiap sesuatu punya tempat berlindung. Di mana tempat berlindungku? Allah menjawab, ya Isa, ma'waka fi mustaqarri rahmati. Tempat perlindunganmu adalah tempat rahmatku, wahai Isa. Kena hujan, dibakar, diapakan, selagi dia bersama Allah, situ tempat kebahagiaannya. Ada surur, ada kalimat insyirah atau syarah sadr, lapang dada. Itu pun menunjukkan kebahagiaan. Seperti Allah berfirman, Rabbi syrah li sadri, atau alam nasrah laka sadrak untuk Rasulullah, atau afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk mengenal Islam, maka dia penuh dengan cahaya Allah. Ini kebahagiaan dia, lapang dada. Orang kalau dadanya ini lapang, dia tidak terlalu sempit dengan kena sedikit ini goyang. Ya. Karena itu Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah pergi ke Fir'aun. Nabi Musa walau kecil hidup di istana Fir'aun, tahu kekejaman Fir'aun, tahu semuanya. Ketika Allah perintahi Musa, sekarang kamu pergi ke istana Fir'aun, dakwah. Musa enggak minta, ya Allah kirimkan tentara untukku. Enggak. Kirimkan pedang yang ampuh. Tidak. Yang diminta oleh Musa cuma satu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Lapangkan dadaku. Fir'aun dan 1000 seperti Fir'aun. Kecil. Kalau lapang dada Musa. Enggak ada artinya. Karena dia menjalankan tugas Allah dengan tenang. Tentram hatinya. Dengan penuh kebahagiaan. Kalau Allah menyuruh dia, pasti dalam keadaan baik. Karena itu Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud di dalam api itu, seluruh malaikat kan menawarkan jasa. Semua malaikat menawarkan jasa.
Malaikat angin datang Ibrahim. Allah telah mengizinkan, tinggal engkau mengatakan angin, engkau izinkan, aku kirim angin sehingga api ini membakar istana Namrud, kamu selamat. Kata Ibrahim, hasbi ilmuhu bihali. Cukup bagiku dia tahu keadaanku. Malaikat hujan, ya Ibrahim, Allah telah izinkan, tinggal engkau minta, aku turunkan hujan supaya padam. Kata Ibrahim, hasbi bihali. Cukup dia mengetahui keadaanku. Terakhir Jibril turun, ya Ibrahim, utlub. Kepadamu tidak, wahai Jibril, tapi pada Allah. Aku yakin dia tahu keadaanku. Hasbi bihali. Ilmuhu bihali. Hasbi, cukup bagiku. Sehingga Allah berfirman, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ketika Ibrahim diancam, ketika Ibrahim dicampakkan, ketika Ibrahim mau dibakar, semua beliau lewati dengan bahagia karena beliau sedang melakukan tugas Allah dan bersama Allah. Coba Ibrahim mengiyakan angin, Namrud masih biadab. Coba tadi nggak ada angin, mampus kamu Ibrahim. Coba Ibrahim membiarkan malaikat menurunkan hujan, Namrud masih congkak. Tadi kami bakar, coba enggak hujan, habis kamu wahai Ibrahim. Tapi Allah menginginkan sesuatu, biar api tetap nyala. Dilihat oleh Namrud dan siapapun. Tapi Ibrahim dalam api itu, bardan wassalama. Ada kalimat dalam Al-Quran, tadi saya sebut ar-ridha, farah wassurur. Ada syirah sadr, ada keempat, busra, kabar gembira. Seperti yang saya bacakan tadi dalam Aulia Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka dalam kehidupan dunia telah mendapatkan kabar gembira yang enak terus. Yang kita lihat mereka menghadapi bermacam-macam tantangan dan rintangan dalam kehidupan, tapi tetap mereka gembira. Lahumul busyra. Atau yang pernah kita kaji dalam Istiqamah, bahwa orang-orang yang istiqamah itu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Para malaikat datang, jangan takut, jangan sedih, berkabar gembiralah kalian di surga. Maka mereka sudah di surga sebelum ke surga. Di mana surganya? Di hati mereka, karena mereka sedang bersama Allah, dan itulah kebahagiaan. Dan itu bahagia. Ada lagi as-sakinah, ketentraman. Allah berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim." Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman di hati para kaum mukminin agar mereka lebih kokoh iman mereka. Kalau kita hadapi dengan sukun, tentram, semua masalah akan kecil. Keenam, tumakninah. Alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau bahagia itu letaknya di hati, maka hati itu milik Allah. Hati ini jadi rebutan. Kalau kita enggak isi, Allah direbut syaitan, jadi tempat sangkarnya syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah berfirman, siapa yang mulai berpaling dari Allah Ar-Rahman, maka kami biarkan dia bersama syaitan dan jadi kawannya syaitan. Wa na'udzubillah. Tumakninah, tenang, tentram, aman. Ketujuh, lafaz yang menyerupai kebahagiaan, yang menunjukkan arti bahagia juga adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun." Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh dan beriman dari lelaki maupun wanita, kami akan berikan kehidupan yang layak. Jangan dianggap dunia cuma Islam ngurusi akhirat, kehidupan yang layak. Kita diberi oleh Allah kebahagiaan di dunia ini dengan iman dan amal soleh. Ada bahasa yang bukan dengan syahadah. Yang ke-8 adalah qurratu ain, dingin buat mata, artinya menenangkan, menyenangkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Asal arti qurrat ayun itu mata dingin, artinya enak, nggak melihat yang nggak melihat yang menyakitkan hatinya, menyenangkan. Dan itu bentuk dari kebahagiaan ketika kita bersama Allah. Kesembilan, ada al-amnu, aman. Ini aman ini paling mahal. Orang punya segalanya, tapi nggak aman dirinya, nggak ada artinya. Karena itu bala yang paling besar itu takut sebelum kelaparan. Lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' baru wa naqsin minal amwal wal anfus samarat. Musibah paling besar itu adalah ketika kita nggak aman, rasa takut, bahaya. Karena itu para aulia Allah nggak pernah takut. Karena itu dalam satu surat dalam juz amma ini, Allah ketika memerintahkan kita menyembah Allah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Enggak cukup. Tidaklah menyembah Allah pemilik Ka'bah yang telah memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak lapar. Enggak lapar saja enggak cukup dalam kehidupan, tetapi ada terusannya. Wa amanahum min khauf. Diselamatkan dari rasa takut. Perlu aman. Karena itu salah satu yang akan membawa kebahagiaan ketika kita memperoleh aman dalam hidup ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan enggak mencampur iman mereka dengan kesyirikan atau kezaliman, bagi mereka keamanan, aman, dan mereka selalu mendapat bimbingan dari Allah. Akhir saya akan bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, haqiqatus sa'adah an yakhtima ar-rajul amalahu bis-sa'adah, yakhtima ar-rajul amalahu bis-sa'adah, wa haqiqatus syaqa an yakhtima al-mar' amalahu bis-syaqa. Hakikat kebahagiaan itu ketika seseorang mengakhiri kehidupannya dengan amal perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan. Hakikat kesengsaraan itu ketika seseorang di akhir hayatnya membawa perilaku perbuatan kesengsaraan. Artinya hakikat kebahagiaan itu ialah sampai nafas akhir kita dalam memegang agama Allah dan dalam real Allah. Karena itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan puncak kepada kesengsaraan itu ialah ketika seorang mengakhiri kehidupannya dengan amal-amal perbuatan yang membawa dia kepada kesengsaraan, artinya melakukan amal-amalan yang berseberangan dengan ketentuan Allah. Mati bisa bahagia selagi di jalan Allah. Kaya bisa bahagia kalau selagi jalan Allah. Tapi kaya menjadi sengsara kalau kita berpaling dari Allah. Miskin menjadi bahagia selagi bersama Allah. Dan semacam itu. Jadi kalau kita ringkas, di mana letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan selagi kita bersama Allah, maka kita bahagia. Selagi kita jauh dari Allah, maka kita sengsara. Yang lebih banyak bahagianya, yang lebih dekat dengan makhluk yang paling memiliki kebahagiaan, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yang paling sengsara, yang selalu mengikuti makhluk yang paling sengsara, yaitu iblis yang terusir, yang telah diusir oleh Allah dari rahmatnya. Malam ini kita mengkaji apa yang disabdakan, diungkapkan oleh Abi Abdullah Al-Husain, karena Karbala semua merupakan pelajaran. Inni la ara al-mauta illa sa'adatan wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Aku enggak melihat kematian kecuali kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang zalim adalah yang membosankan. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.